Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakinah, BP 1911213024 dari IKM 19 Peminatan K3 Kesling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah dengan metode 3R. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu sampah. Sampah adalah bahan sisa-sisa dari pembuangan pabrik, rumah tangga, atau aktivitas sehari-hari yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan ini, aku akan menjelaskan tentang pengolahan sampah. Aku akan menjelaskan tentang pengolahan sampah supaya sampah tersebut tidak menjadi sampah yang merugikan atau merusak pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan lingkungan. Di sini aku akan menjelaskan tentang 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Pertama, aku akan menjelaskan tentang reuse. Reuse, apa sih reuse? Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang sudah tidak terpakai menjadi fungsinya kembali. Seperti contohnya toples. Aku sekarang buat toples. Seperti contoh toples ini. Toples ini sudah tidak terpakai. Ini bekas makanan. Jadi aku manfaatkan toples ini sebagai barang-barang aku yang memang sehari-harinya aku pakai, seperti jedai, bahkan ada masker kain, pensil, dan lain-lain. Barang ini bisa bermanfaat kembali menjadi fungsi yang memanfaatkan diri kita sendiri juga. Yang kedua yaitu aku akan menjelaskan tentang reduce, yang dimana reduce adalah mengurangi adanya penumpukan sampah akibat kegiatan sehari-hari manusia atau akibat barang-barang manusia sehari-hari yang dipakai. Seperti halnya, apalagi sekarang lagi pandemi, banyak manusia sekarang menggunakan masker, bahkan masker itu double 2. Jadi itu adalah sebenarnya salah satu yang merugikan juga buat sampah, bisa menjadi penumpukan sampah juga, apalagi kalau kalian menggunakan masker medis seperti ini. Ini kan bahan habis pakai, otomatis masker ini sekali pakai doang dalam sehari, apalagi kalau misalkan kalian memakai masker ini double. Nah, ini sebenarnya bagus. Sebenarnya ini memang sesuai prosedur kesehatan, tetapi secara tidak langsung dan secara tanpa kita sadari juga, masker ini bisa menjadi penumpukan sampah karena sekali kita pakai sehari kita langsung buang, ya kan? Ini tidak bisa untuk didaur ulang kembali, tidak bisa. Jadi untuk masyarakat lebih baik menggunakan masker kain yang memang udah termasuk prosedur kesehatan guna mencegah adanya penumpukan sampah dan mencegah adanya pencemaran tanah dan air akibat sampah yang menumpuk. Jadi masker ini lebih baik digunakan untuk memang orang-orang yang membutuhkan aja, seperti tenaga medis dan lain-lain. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah, gimana sih Kak? Daur ulang sampah tuh maksudnya, jadi daur ulang sampah ini maksudnya kita memanfaatkan kembali sampah yang sudah tidak terpakai. Misalkan adanya stik es krim, kalian habis makan es krim misalkan. Nah, stik itu kan sampah jadinya. Kalian bisa manfaatkan kembali sampah itu menjadi wadah sebagai tempat alat tulis dan lain-lain gitu. Bisa kalian taruh dan tempatnya, wadahnya pun jadi cantik gitu. Dan yang kedua, misalkan contohnya lagi koran bekas. Pasti di rumah kalian banyak koran bekas, majalah. Nah, dari situ kalian bisa manfaatkan bisa buat tas anyaman. Kalian bisa buat foto-foto modis, karena keren juga gitu, bisa dijadikan tas anyaman. Jadi tidak merugikan alam, tidak merugikan diri sendiri, malah menguntungkan karena kita dapat barang yang tadinya sudah tidak terpakai, sampah yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan kembali menjadi barang yang bisa kita pakai gitu.
dari ketiga metode tersebut, aku lihat dari data di internet bahwasanya masyarakat masih banyak banget yang menggunakan metode recycle, karena menurut mereka recycle itu mudah, pertama lebih mudah dari kedua metode tersebut, dan bermanfaat atau menguntungkan buat dirinya sendiri gitu yang aku tadi bilang, tas anyaman atau wadah, dan masih banyak lagi contoh yang lain, atau bahkan botol yang bisa dijadikan pot tanaman menguntungkan juga, irit biaya, tapi kita bermanfaat buat keseharian kita seperti itu. Jadi masyarakat masih banyak yang menggunakan metode recycle, dan mereka berasumsi bahwa metode recycle itu memang sangat menguntungkan buat diri dia, padahal sebenarnya dua metode tersebut juga masih menguntungkan, hanya saja memang banyak lebih menguntungkan untuk mencegah pencemaran adanya tanah, air, udara ataupun lingkungan. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang pengolahan sampah dari aku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa follow Instagram aku @mutiara_sakina_, dan jangan lupa subscribe, like. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.